Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Jemaat Mu'an, sungguh bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah hari ini. Walaupun di tengah situasi yang mengharuskan kita untuk ibadah online di tempat yang berbeda, namun kita yakin dan percaya ketika kita sehati sepikir satu tujuan untuk memuji dan menyembah Tuhan, maka kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu, demikianlah jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan. Kerinduanku hanya Kau Tuhan, jiwaku haus untuk lebih mengenal-Mu. Ku rindu meneguk air kehidupan yang terus mengalir deras dari tahta-Mu. Bawa daku lebih dalam lagi, bersama-Mu di pelukan-Mu. Bawa daku lebih dari waktu yang lalu, mengasihi-Mu lebih lagi. Betapa ku rindu kasih-Mu. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku hanya Kau Tuhan, jiwaku haus untuk lebih mengenal-Mu. Ku rindu meneguk air kehidupan yang terus mengalir deras dari tahta-Mu. Bawa daku lebih dalam
lagi, bersamamu di pelukanmu. Bawa kami, bawa daku, lebih dari waktu yang lalu, mengasihimu lebih lagi. Betapa ku rindu kasih-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa daku lebih dalam lagi, bersamamu di pelukanmu. Bawa daku lebih dari waktu yang lalu, mengasihimu lebih lagi. Betapa ku rindu kasih-Mu. Benar Tuhan, lebih dari segalanya kami rindu akan Engkau. Engkau sungguh tak tergantikan oleh apapun juga di dalam dunia ini. Bawa kami untuk selalu lebih dekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, bawa kami Tuhan, bawa daku lebih dalam lagi, bersamamu di pelukanmu. Bawa daku lebih dari waktu yang lalu, mengasihimu lebih lagi. Betapa ku rindu kasih-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Betapa ku rindu kasih-Mu.压伤的芦苇它不知断，将残的蜡烛它不吹熄，一生的年岁在他手里，平安喜乐都陪伴我，平安喜乐都陪伴我，医治我必得痊愈，完全在耶和华全能的主医治我必得痊愈，如鹰展翅上腾，奔跑走天路，压伤的芦苇它不知断，将残的蜡烛它不吹熄，一生的年岁在他手里，平安喜乐都陪伴我，平安喜乐都陪伴我，医治我必得痊愈，完全在耶和华全能的主医治我必得
君子耶和华，全能的主，医治我必得痊愈。如鹰展翅上腾，奔跑走天路，医治我必得痊愈。万军之耶和华，全能的主，医治我必得痊愈。如鹰展翅上腾，奔跑走天路，医治我必得痊愈。万军之耶和华，全能的主，医治我必得痊愈。如鹰展翅上腾，奔跑走天路。如鹰展翅上腾，奔跑走天路。Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Taja平安. Jumpa lagi kita pada hari ini, sudah memasuki Februari, minggu yang pertama. Kita mau bersyukur, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan begitu baik kepada kita. Dan sebagai ucapan syukur kita di dalam ibadah kita pada hari ini, mari kita arahkan hati kita sungguh-sungguh mau mendengar dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami. Kami ada pada saat ini semua adalah anugerah-Mu. Kami boleh hidup sampai hari ini semua adalah berkat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Engkau sudah memberkati seisi keluarga kami dengan kesehatan yang baik dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami mau bersyukur sehingga kami pada hari ini mau memuliakan Tuhan, mau sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, agar kami mengerti dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema jagalah hatimu. Niau pauso ni tersing. Saya ambil dari Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian kita baca sama-sama juga dalam bahasa Mandarin. Ya, boleh kita sama-sama baca Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dorak daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangankanlah
jauhkanlah kakimu dari kejahatan. 中文的我们一起来念，在箴言第4章20节到27节，我们一起来念。我儿，我要留心听我的言者，这儿听我的话语，都不可理你的眼目，要遵记在你心中，因为得着他的，就得了生命，又得了一千地的良药。你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是有心发出。你要除掉邪僻的口，拒绝怪谬的罪。你的眼目要向前睁看，你的眼睛但向前遮观，要修平你脚下的路，坚定你一切的道，不可变向左右，要使你的脚离开邪恶。Saudara-saudariku, mengapa kita harus membersihkan hati? Dan mengapa kita juga harus membersihkan rumah? Ya, tahun baru Imlek sudah mau datang. Ya, minggu depan ya, tanggal 12, ini sudah tanggal 7. Ya, enggak sampai 1 minggu kita sudah merayakan Imlek. Tahun Hari Raya Imlek merupakan momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh sebagian orang besar, khususnya anak-anak. Ya, Hari Raya Imlek sendiri itu berjalan sudah sejak 4.000 tahun yang lalu. Ada yang mencatat itu sudah 5.000 tahun yang lalu. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka terbentuklah beberapa tradisi-tradisi yang turun-temurun. Berbicara tentang tahun baru Imlek, mungkin sebagian besar dari kita pasti sudah tahu bahwa di dalam perayaan Hari Raya Imlek banyak tradisi seperti pantangan, ya, hidangan khas Imlek, bagi-bagi angpau, dan hingga yang paling penting adalah sebelum Imlek harus membersihkan rumah. Ya, sudah musimnya ya bulan-bulan ini, Lang Sao Chu, Zhou Chen Qi Chu. Mungkin kita semua juga sudah mulai dan selesai membersihkan rumah. Mungkin ada yang belum ya. Ya, penasaran gak sih makna dibalik tradisi membersihkan rumah ketika Imlek? Tahu gak? Rupanya ada. Mengapa kita harus membersihkan Imlek? Membersihkan rumah ketika menjelang Imlek. Tradisi membersihkan rumah jelang Imlek bagi etnis Tionghoa merupakan upaya untuk membuang semua keburukan dan hal negatif yang menghambat datangnya keberuntungan. Ini yang dipercaya oleh mereka. Kita sendiri dapat tahu, kalau perabot rumah yang berantakan dan berdebu tidak hanya dapat menimbulkan gangguan pernafasan atau alergi pernafasan, tapi juga menyebabkan perasaan tidak betah di rumah. Kalau rumah kita kotor sekali, banyak sarang laba-labanya, kita masuk rumah sudah hacu. Karena apa? Debu, alergi kita. Jadi kalau nggak dibersihkan, ya itu mengganggu kesehatan kita juga.
Saudara-saudariku, mungkin kita tidak betah di rumah kalau rumah kotor. Tapi dalam tradisi Tionghoa, kita membersihkan rumah menjelang Imlek menurut pakar feng shui. Hal yang terpenting dalam rumah adalah aliran udara atau pergerakan energi dari rumah yang lancar, karena hal itu berpengaruh positif bagi penghuni rumah. Jadi membersihkan rumah adalah upaya mengalirkan energi positif ke dalam rumah. So, dapat ditarik kesimpulan. Kepercayaan masyarakat Tionghoa dalam membersihkan rumah berarti membuang segala keburukan yang menghalangi datangnya keberuntungan. Tradisi bersih-bersih ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Tionghoa pada hari menjelang Imlek. Tetapi jika membersihkan rumah pada saat Imlek, itu akan membuang keberuntungan di tahun tersebut. Jadi pas hari raya Imlek, Ceit, hari pertama, wah itu nggak boleh bersihin rumah lagi. Walaupun rumah yang kotor juga harus disapu ke dalam, nggak boleh sapu berkat keluar. Itu menurut tradisi, kepercayaan orang Tionghoa kuno yang sudah turun-temurun. Saudara-saudariku, tahukah Anda, jika dudukan toilet masih lebih bersih dari peralatan rumah tempat tinggal kita atau kantor kita, perangkat kerja kantor seperti telepon, monitor, keyboard, dan mouse adalah tempat tersimpannya banyak bakteri. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Charles Gerber, seorang peneliti dari Arizona University. Penelitiannya membuktikan bahwa jumlah rata-rata bakteri dalam monitor komputer adalah 20.961 bakteri yang ada di monitor. Keyboard berapa bakterinya? 3.295. Dan mouse 1.676 bakteri. Jumlah bakteri terbanyak ada di telepon, yaitu sekitar 25.127 bakteri. Sedangkan bakteri pada dudukan toilet hanya sekitar 49 bakteri. Karena toilet sering dibersihkan. Hampir setiap hari kita harus membersihkan toilet di rumah kita atau di kantor kita. Tak perlu takut atau gundah karena solusinya cukup sederhana. Ya, yaitu bersihkan peralatan kantor kita dengan rutin, secara rutin. Dengan kain lap yang sudah ditetesi alkohol, atau itulah akan membuat bakteri berkurang 99%. Ya, untuk telepon atau HP kita cukup bersihkan dengan mengoleskan lotion ke gagang telepon lalu bersihkan dengan kapas. Cukup sederhana. Sama seperti tubuh jasmani kita yang akan selalu sehat dan tak mudah sakit kalau kita mau melakukan beberapa tindakan positif. Salah satunya menjaga kebersihan. Apalagi masalah COVID yang masih ada sampai saat ini, kita disuruh mengikuti protokol kesehatan. Maka kita harus patuhi. Tubuh rohani kita pun akan selalu sehat
saat kita menjaga kebersihan hati. Mengapa kita harus menjaga kebersihan hati? Kenapa kita harus waspada menjaga kesehatan hati, kebersihan hati kita? Raja Salomo dengan hikmat Tuhan berkata, karena nasihatku mendatangkan hidup sejati. Ya, bagimu, kata Salomo, dan kesehatan yang baik. Yang terutama sekali, jagalah hatimu. Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Saat kita beraktivitas sehari-hari, terkadang hati kita dikotori dengan noda dan kotoran rasa benci, sakit hati, kekecewaan, cemburu, iri, dan lain sebagainya. Sehingga kita merasa hari yang dijalani sangat berat dan penuh pergumulan. Agar hati Anda menjadi bersih kembali. Bagaimana caranya? Percayalah. Jika Anda terbiasa menjaga hati, Anda setiap hari jaga hati Anda, maka Anda akan terhindar dari penyakit rohani yang mengancam pertumbuhan rohani Anda. Coba koleksi diri kita. Apakah rohani kita bertumbuh pada masa pandemi ini? Walaupun kita tidak ibadah secara tatap muka, kita ibadah di rumah kita masing-masing setiap minggu. Sudah begitu lama. Sudah dari bulan Maret sampai sekarang. Apakah kerohanian kita ada bertumbuh atau kering? Mari kita koreksi. Saudara-saudariku, tentu kita semua rindu agar kita punya pertumbuhan rohani. Agar kita punya hidup yang senang, hidup yang damai, hidup yang jernih setiap hari kita lewati. Bagaimana caranya? Raja Salomo mengajar kita menjaga hati kita. Jika hati kita ada kebencian, ada iri hati, ada tidak enak kepada orang lain, itu semua dibuang. Bagaimana kita membuangnya? Firman Tuhan sudah mengajar kita. Kita sirami hati kita dengan firman yang hidup. Dengan firman Tuhan, agar hati kita menjadi bersih kembali. Kita tahu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita, karena hati kita mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Jika hati kita tidak enak, jika hati kita tidak damai, jika hati kita kacau, apa yang terjadi? Banyak orang yang akhirnya sakit mental. Banyak orang yang akhirnya sakit beneran, yang sebenarnya hanya pikirannya, hatinya yang gak enak. Saudara-saudariku, Raja Salomo dalam tulisannya mengingatkan kita agar kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab hati manusia memancarkan kehidupan. Kita tahu Alkitab di Amsal ini menjelaskan kepada kita, yaitu jagalah hatimu,
Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Setiap tindakan dan perilaku kita merupakan buah yang tampak dari apa yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu, Salomo mengingatkan kita untuk waspada terhadap hal-hal yang mengendalikan hati kita. Karena cepat atau lambat, apa yang ada di hati kita akan mengendalikan setiap pikiran, tindakan, dan perkataan kita. Hanya ketika hati kita dikendalikan dengan didikan yang baik dan hikmat dari Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjalani hidup tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Menjauhkan kaki kita dari kejahatan. Mari kita menilik hati kita. Sudahkah kita menjaganya dengan kewaspadaan? Ataukah dosa yang pegang kendali dalam hidup kita? Hai anakku, di ayat yang ke-20, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Arahkanlah perhatian dan telinga kita kepada hikmat dari Tuhan. Mari kita arahkan. Firman Tuhan mengajar kita hari ini. Arahkan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Arahkan perhatian kita, telinga kita kepada firman Tuhan. Yang ke-21, dan janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya, menyimpannya dalam lubuk hati. Langsiu hilang esim. Ya, sehingga hidup kita dipengaruhi dengan segala kebaikan yang bersumber dari Tuhan. Saat hati kita dipenuhi kasih Allah dan pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, perkataan berkat yang tepat pada waktunya akan mengalir dari mulut kita. Percayalah. Mengapa kita perlu senantiasa rutin menjaga kebersihan hati kita setiap hari? Karena kehidupan kita yang sesungguhnya terpancar dari hati. Dan karena itu jagalah hati kita agar tetap bersih. Seluruh generasi keturunan Tionghoa di kolong langit ini merayakan Imlek di tanggal 12 Februari ini. Tidak peduli agama apapun. Setiap orang yang mengalir darah keturunan Tionghoa akan merayakan perayaan Imlek dengan segala pernak-perniknya. Bagi kita, anak-anak Tuhan, Imlek adalah bentuk tradisi yang perlu disyukuri. Baik sebagai warga keturunan Tionghoa maupun kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau bersyukur. Ya. By race we are Chinese. By grace we are Christian. Dari ras kita, warna kulit kita, kita orang Tionghoa. Tapi dalam anugerah Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita mau bersyukur. Tahun ini masih adakah Imlek bagi kita? Masa pandemi yang berkepanjangan tak kunjung usai. Dari bulan Maret sampai hari ini,
Sampai hari ini kurang lebih sudah 11 bulan. Ya, bulan depan bulan 3 sudah pas 1 tahun. Sampai sudah 1 tahun, biasanya kita rayakan ulang tahun ya. Kalau sudah, tapi COVID kita nggak rayakan ulang tahun COVID-19. Ya, berusia 1 tahun pas. Dan kita tidak menyanyi lagu panjang umurnya. Karena kita mau COVID ini cepat berlalu. Kita tak mau COVID ini panjang umur. Kita mau dia pendek umur dan segera lenyap dari muka bumi ini. Tentu kita mau doakan COVID pendek umurnya. Kita merayakan Imlek atau tidak merayakan Imlek, hari Imlek itu tetap ada di depan kita. Cuma kita merayakan tahun ini dengan satu keluarga kita di rumah saja, sederhana saja, tapi membawa berkat, membawa sukacita, ucapan syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong kita dalam 1 tahun ini, yang sudah memberkati kita memasuki hari raya Imlek. Kita syukuri, kita bisa berkumpul, keluarga kita di rumah, kita bisa makan bersama, bercanda bersama. Tapi tahun ini jangan saling berkunjung dulu. Boleh kita gunakan video call atau Zoom untuk bertutur sapa, mengucapkan selamat, Kyonghi, Kongsi, Xingnian Mong En, dan Xingnian Jingpu, Senti Jiankang. Semuanya bisa kita katakan dalam bentuk virtual. Kita bisa melalui video call, bisa melalui Zoom, kita bisa melalui telepon untuk menyampaikan ucapan selamat. Ya, kita nggak usah saling berkunjung karena kita tidak tahu siapa itu OTG-nya. Ya, melalui perayaan tahun baru Imlek ini dapat dilihat bagaimana orang-orang Tionghoa mencari Tuhan dan mengusahakan pengampunan dosa untuk dapat mencapai surga dan hidup damai, sejahtera dan hidup kekal. Kita tidak lagi sembahyang leluhur kita, ya kan? Tapi kita berbakti, menghormati orang tua kita sewaktu mereka masih hidup. Kita co'u hawe gina, co'u hawe kia, kilang papa mama wa ai situn, lang ho sai i, lang ho ho hau sun i, itu si siang hoi, ya sengkeng iking katau lang, soe lang ai kia. Apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Tentu saja boleh. Ya, tetapi orang percaya, orang Kristen perlu menyimak beberapa hal di dalam merayakan Imlek. Yang pertama, rumah kita perlu bersih-bersih. Apalagi hati kita perlu bersih. Waspada, jagalah hatimu. Ya, mari kita bersihkan hati kita dari kotoran kebencian, iri hati, sakit hati, kekecewaan, akar pahit. Semuanya kita bersihkan dengan firman Tuhan. Kita sirami dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, bersihkan hati. Ya, bukan hanya bersihkan rumah, tapi hati kita adalah rumah Allah. Hati kita adalah bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal. Jadi harus bersih hati kita memasuki hari raya Imlek ini. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya membersihkan hati kita? Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Minta Tuhan ampuni saya. Jika saya tidak bisa mengampuni, saya tidak bisa
melupakan kesalahan orang lain yang sudah menyakiti hati saya, yang sudah memfitnah saya, yang sudah mengata-ngatain saya di belakang. Mohon Tuhan mampukan kita untuk memaafkan dan mengampuni orang lain. Sehingga hati kita bersih. Kita tidak simpan sampah di dalam hati kita. Itu yang pertama, datang kepada Tuhan, bersihkan hati kita. Ya, mengapa kita senantiasa rutin membersihkan? Harus menjaga kebersihan hati kita tiap hari. Karena kehidupan kita yang sesungguhnya terpancar dari hati kita. Karena itu jagalah hati agar tetap bersih. Ya, yang kedua datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Yang ketiga, setelah itu kita boleh merayakan Imlek dengan hati yang penuh sukacita. Sambil memandang hari itu adalah hari yang baik. Yang diberikan Tuhan. Hari baru membawa pengharapan yang baru. 新的一天，新的盼望. Ya, kemudian yang keempat, kita menyambut tahun baru Imlek dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih ada, itu semua semata-mata karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Kemudian kelima, sambil kita tidak hanya menyembah Allah pencipta langit dan bumi, bukan ciptaannya atau buatan tangan manusia. Dialah Allah yang maha kuasa dan maha mengetahui. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam suasana Imlek bersama keluarga kita. Berdoa, mengucap syukur bahwa semuanya Tuhan sudah berkati hidup kita. Kita perlu bersyukur padanya. 所以我们要感恩 感谢上帝. Sambil bersilaturahmi secara virtual, lewat video call, lewat Zoom dan lain-lain, dengan sanak saudara kita di hari raya Imlek sebagai anak-anak Tuhan, jangan lupa menyelipkan kabar Injil bagi mereka yang kita hubungi dengan mengatakan bahasa-bahasa berkat dari Tuhan. Ya kan? Pasti kalian lebih pintar. Bisa mengucapkan 新年蒙恩，主耶稣祝福你全家人身体健康，万事如意，耶稣爱你. Wah, mereka rasanya senang. Walaupun bukan orang Kristen. Tapi jika kata-kata berkat kita ucapkan untuk mereka, mereka pasti senang. Dan merasa benar-benar sukacita itu ada. Karena berkat Tuhan berkelimpahan bagi hidup kita dan mereka yang kita berkati, ucapi berkat. Setiap adat istiadat pasti memiliki sisi baik dan buruk. Yang baik, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita terima. Dan menolaknya jika bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara dan saya percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Sebab kita telah menerima Yesus. Kita telah diselamatkan. Kita orang yang percaya Yesus, kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Dan kita sudah diluputkan dari api neraka menuju ke hidup yang kekal. Puji Tuhan. Menjaga dan melindungi sehingga hati kita teguh dan berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya Tuhan saja. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau bersyukur pada suasana menjelang Imlek yang akan kami jalani. Tuhan, ingatkan kami, membersihkan hati kami dari segala kotoran, dosa-dosa, kebencian, iri hati, dengki, dan dosa-dosa yang lain. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan juga menolong kami untuk mampu memaafkan kesalahan orang lain. Tuhan, tolong kami agar kami mampu untuk membersihkan hati kami setiap hari dari semua jenis kotoran, agar kami tetap waspada dan jaga kebersihan hati kami. Karena dari hati kami terpancar kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Kami mau belajar untuk menaruh nasihat dan janji firman Tuhan dalam hati kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita doa Bapa kami, kemudian kita terima berkat dari Tuhan. 我们一起起立，我们一起念主祷文，然后我们领受神的祝福。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们来领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Shalom, bình an大家。Seperti yang kita ketahui bahwa kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya Jakarta, sudah semakin tinggi. Sampai pada hari ini saja, sudah 100 tenaga medis yang menjadi korban. Sampai kapankah kita berdiam diri dan mementingkan diri sendiri? Yuk, kita lakukan gerakan 3M. Apa itu gerakan 3M? Mari kita simak. Gerakan 3M yang pertama yaitu memakai masker. Pakailah masker Anda kemanapun Anda berada dan saat Anda keluar dari rumah, seperti ini. Mas, mau penyemprotan gas beracun ya? Memakai masker tidak perlu seperti itu ya teman-teman. Masker yang dianjurkan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis. Tidak dianjurkan untuk memakai masker N95 karena penggunaannya hanya untuk tenaga medis. Jangan lupa, cuci masker kain kamu setelah menggunakannya. Gerakan 3M yang kedua, yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan cara kita untuk memutus rantai virus. Ini yang saya maksud memutus rantai virus.
Mencuci tangan dengan sering dan benar agar kita terhindar dari virus dan penyakit. Gunakan air dan sabun atau hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Gerakan 3M yang terakhir yaitu menjaga jarak. Kita tidak pernah tahu sedang bersama orang yang sehat atau sakit. Maka dari itu, jangan lupa menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Ingat, jaga jarak Anda dengan siapapun, walaupun dengan teman yang sudah lama tidak bertemu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua untuk saling menjaga diri dari COVID-19. Ingat, kita bisa jika bersama-sama. Salam sehat!